Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam Devotion Gereja ICC Bandung pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Kami berdoa selalu saudara dalam keadaan yang baik bersama keluarga dan dimanapun saudara berada pada saat ini. Devotion pada pagi hari ini saya beri judul Yesus adalah pusat kehidupan. Saudara terkasih, bila saudara mendengar kata Yesus adalah pusat kehidupan, apa yang ada di dalam benak saudara? Jesus is the center of my life. Apa sih pusat itu? Kalau kita berbicara tentang pusat itu adalah titik, area, orang, atau hal yang paling penting, atau sangat penting. Berarti kalau pagi hari ini kita berbicara tentang Yesus adalah pusat kehidupan, berarti kita sedang membicarakan bahwa Yesus merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita berbicara tentang teladan di dalam Alkitab, siapa yang menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya? Kita akan belajar bersama pagi hari ini. Kita akan belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Melihat teladan Paulus ada hal yang sangat menarik. Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Tetapi sudah tahu, Paulus tidak terlahir sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Nah, pagi hari ini saudara, ada dua hal yang sangat menarik yang ingin saya bagikan di mana kita bisa melihat bagaimana Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan dia. Yang pertama adalah tentang kebanggaan masa lalu Paulus. Sudah tahu, kalau kita sering membaca Alkitab, melihat, menonton, atau mendengar sejak sekolah minggu, sejak kita kecil dulu, kualifikasi dari Paulus itu begitu bergengsi, saudara. Paulus berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi. Kemudian Paulus adalah orang yang sangat cerdas. Dia sangat pintar. Karena dia dididik langsung oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Kemudian latar belakang dari keluarga Paulus adalah latar belakang yang sangat terpandang. Karena keluarganya adalah kaum Farisi, yaitu pemuka agama. Kemudian Paulus dia taat beribadah dan dia taat kepada adat istiadat Yahudi. Tapi sudah tahu di dalam Galatia 1 ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Klasifikasi dari Paulus yang saya ceritakan tadi ini adalah kebanggaan lahiriah dari Paulus. Hal-hal yang membuat dia begitu terpandang, begitu dihormati, begitu disegani, itu adalah poin-poin lahiriah yang begitu sungguh-sungguh membanggakan Paulus. Dan ini dibuktikan bahwa dia bukan orang sembarangan. Paulus itu bukan orang sembarangan, saudara. Tapi kalau kita melihat ayat ini, Filipi 3, ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara sekalian, arti sampah di sini adalah sampah seperti sampah yang dibuang kepada anjing. Seperti sisa-sisa sampah yang kotor, kemudian yang tidak berguna kecuali dibuang. Sudah bayangkan semua keunggulan lahiriah, kebanggaan lahiriah yang disandang oleh Paulus, yang dimiliki oleh Paulus, dianggap rugi oleh dia sendiri. Dan dia menganggap itu sebagai sampah. Mengapa demikian? Karena masa-masa ketika kebanggaan lahiriah itu dia punyai, justru di masa-masa itu, dia tidak hidup di dalam Kristus. Dia tidak percaya kepada Kristus. Dia tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana dia terpisah dari Kristus. Semua kemegahan lahiriah itu, kebanggaan lahiriah itu dianggap rugi dan sampah oleh Paulus. Dan kita tahu bersama haluan hidupnya akhirnya berubah. Nah, kata melepaskan di ayat ini, saudara, jadi bukan berarti dia menyangkal dia adalah keturunan dari suku Benyamin. Tidak, dia bukan juga menyangkal bahwa dia dididik oleh Gamaliel, kemudian latar belakang keluarganya begitu terpandang sebagai kaum Farisi. Tidak, tetapi dia tidak menyangkal itu. Tapi Paulus berhenti membanggakan hal-hal itu lagi.
Yang dia banggakan adalah apa? Pengenalan akan Kristus yang lebih mulia dari semuanya itu. Ketika Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya, Paulus tidak lagi membanggakan hal-hal lahiriah yang dia punyai. Paulus tidak lagi membanggakan keunggulan-keunggulan yang dia punyai. Tetapi yang dia banggakan adalah pengenalan akan Kristus. Yang dia banggakan di atas semuanya itu, dia tidak lagi membanggakan itu. Yang dia banggakan sekarang adalah pengenalan akan Kristus. Saudara sekalian, apa yang menjadi kebanggaan pribadi saudara? Kalau kita pikir-pikir, kita selidiki, apa sih yang menjadi kebanggaan pribadi saudara? Saudara mungkin sudah punya listnya, satu ini, saya bangga ini, kedua yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita melihat Paulus, ketika Kristus, ketika Yesus menjadi pusat kehidupannya, cara pandang kebanggaan dari Paulus itu berubah. Waktu Kristus menjadi pusat kehidupan Paulus, pengenalan akan Kristus itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupannya, bukan lagi kepada kebanggaan lahiriah yang dia miliki. So, bagi hari ini saudara, di dalam segala aspek kehidupan, mungkin kita meletakkan kebanggaan kita kepada hal-hal lahiriah, hal-hal seperti tadi yang dimiliki oleh Paulus. Tetapi saya mengajak kita semua menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan setiap kita. Dengan cara bagaimana? Kebanggaan kita letakkan karena kita mengenal Kristus. Yang kita kejar adalah pengenalan akan Kristus, bukan kebanggaan lahiriah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kebanggaan kita adalah karena kita punya pengenalan akan Allah. Kita mengenal Allah yang sudah menebus kehidupan kita. Allah yang sudah mendamaikan kita sehingga kita layak di hadapannya. Kita punya pengenalan akan Allah, itulah yang menjadi kebanggaan kita. Karena kita tahu rencananya, kita tahu Dia Tuhan yang bekerja, kita tahu Dia Tuhan yang mengasihi kita. Itulah kebanggaan kita. Jadi saudara sekalian, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita mengejar pengenalan akan Kristus. Dan Kristus kita menjadikan pusat di dalam kehidupan kita. Di sinilah kita melihat bagaimana Yesus itu menjadi pusat kehidupan dari Paulus. Itu hal yang pertama, saudara, tentang kebanggaan masa lalu Paulus. Kemudian hal yang kedua adalah tentang kejahatan masa lalu dari Paulus. Kita semua sudah tahu, mungkin kita sudah mendengar dan membaca Alkitab. Saya mengajak kita membuka bersama di 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara sekalian, profil Paulus kita sudah tahu. Dia pada zaman para rasul, Paulus atau yang disebut dengan Saulus, dia begitu brutal dan kejam. Sudah tahu, orang yang percaya kepada Kristus dicari sama Paulus, dikejar sama Paulus, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang terbunuh, saudara sekalian. Dibinasakan pengikut-pengikut Kristus. Diperlakukan dengan sangat kejam. Tapi sudah tahu, ketika di Damsyik, Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ketika dia mau pergi ke Yerusalem, dan di Damsyik, dia mau mengejar orang-orang Kristen dan mau dibawa ke Yerusalem, akan dimasukkan ke dalam penjara. Disitulah Paulus bertemu dengan Kristus. Dia bertobat. Tapi sudah tahu, sebagai seorang yang sangat brutal dan sangat kejam kepada orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang tidak percaya apa pertobatan dari Paulus. Banyak orang tidak percaya. Kisah Rasul 9 ayat 21. Kita melihat ini adalah reaksi-reaksi orang yang mengetahui, oh, Paulus sudah bertobat, dia sudah percaya kepada Kristus. Kita melihat penilaian orang, Kisah 9 ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Sudah tahu, orang juga nggak percaya dia berubah. Orang nggak percaya dia sudah mengikut Kristus. Tapi sudah tahu, sejak dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus di Damsyik, hidupnya sungguh berubah total. Dan dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupannya. Bahkan,
sampai akhir hidup Paulus. Yesus tetaplah menjadi pusat kehidupannya. Saudara sekalian, kalau Paulus tidak menganiaya jemaat Allah, harusnya akan lebih banyak orang yang datang kepada Kristus. Waktu masa-masa dia begitu kejam kepada pengikut Kristus, Paulus justru menghalang-halangi orang datang kepada Kristus. Itulah masa lalu dari Paulus. Saudara sekalian, pagi hari ini, apakah saudara pernah berbuat kesalahan di masa lalu? Hari-hari yang lalu, mungkin berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau sudah sangat lama sekali. Ada masa lalu yang gelap yang kita lakukan, udah nggak bisa diutak-atik lagi masa lalu, saudara. Udah nggak bisa dihapus. Kalaupun kita memutar waktu, kita ingin supaya tidak melakukan hal itu. Itu seperti kegagalan besar, mungkin memalukan, mungkin banyak orang yang tahu, kemudian mungkin seumur hidup akan kita bawa itu. Kita melihat bagaimana cara pandang Paulus tentang masa lalunya waktu dia menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Bahkan saat orang-orang gak percaya dia sudah berubah, dicibir oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, tidak percaya, diintimidasi oleh orang lain. Itu yang Paulus alami di awal-awal pertobatannya. Tapi kita melihat ketika Yesus menjadi pusat kehidupannya, ini yang Paulus lakukan. Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, jangan berlarut-larut dalam penyesalan masa lalu kita. Jangan berlarut-larut dalam penyesalan masa lalu kita. Mari ganti cara pandang kita terhadap masa lalu seperti Paulus. Bahwa ketika Yesus menjadi pusat kehidupannya, dia melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. You cannot change your past, but God can change your future. Kita nggak bisa ubah apa yang sudah pernah terjadi, tetapi percaya, Tuhan bisa mengubah masa depan kita. Dan kita tahu, ketika Tuhan mengubahkan Paulus dari seorang penjahat brutal yang mengejar orang percaya, ketika Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya, bahkan sampai akhir hayatnya, Paulus membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh bisa mengubah masa depan seseorang. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar dari Paulus. Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Paulus menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupannya. Paulus terkoneksi dengan Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan ketika kita melihat kebanggaan pribadi dari Paulus, itu dianggap rugi dan sampah oleh Paulus. Tidak tergantikan oleh pengenalan akan Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berhadapan dengan masa lalunya, apa yang Paulus lakukan? Dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Saudara, pagi hari ini, apakah saudara rindu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupanmu? Masa-masa terbaik di dalam kehidupan kita adalah ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, siapapun yang menyaksikan devotion ini, setiap orang diberkati, dilembutkan hatinya dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Apapun yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengubahkan segala sesuatu. Kami berdoa, kami declare pagi hari ini Tuhan, kebanggaan kami bukan kepada hal-hal lahiriah, kebanggaan kami bukan kepada keunggulan kami, tapi kebanggaan kami adalah kepada pengenalan kami akan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang menjamin masa depan setiap kami, apapun masa lalu yang pernah terjadi, kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan ada di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Saudara sekalian, demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa devotion minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati.